Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana suaranya ini? Saya jauh-jauh dari Jawa Timur ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya ta'zimi seluruh panitia acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua. Dan tak lupa pula kepada para kiai, para asatid, para habaib, para ulama, para sesepuh yang hadir. Semoga kita bukan hanya berkumpul di sini, tapi kumpulan ini menjadi tanda, menjadi wasilah di hari kiamat kita berkumpul tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam istimewa Al-Fakir ajukan kepada seluruh muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah husnul khatimah. Semua urusan dunia kita dilancarkan oleh Allah. Semua yang punya hutang dilunaskan oleh Allah. Semua yang sedang berjuang dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diberikan amanah oleh guru-guru di sini untuk sedikit menyampaikan tentang Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan oleh beliau sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin. Lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pas bertepatan dengan tahun gajah. Jadi dulu ada peperangan di Mekah, ada raja bernama Abrahah yang saat itu pasukan-pasukan dari dia dihancurkan oleh pasukan gajah dan dilempari batu oleh burung ababil. Dan di saat itu ada sosok manusia yang paling istimewa, manusia yang paling sempurna, manusia yang diciptakan untuk menjadi rahmatan lil alamin, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak keistimewaan beliau, saking dari banyaknya sampai semua keistimewaan yang kita ucapkan untuk beliau pasti ada dalam diri beliau. Al-Imam Al-Busiri punya qasidah namanya qasidah Burdah. Mungkin sebagian kita ada yang pernah membaca sholawat Burdah. Ada Pak yang pernah baca sholawat Burdah? Ibu-ibu pernah baca sholawat Burdah? Di sholawat Burdah itu ada qasidah begini, ada syair begini. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Bahwa keutamaan Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Keutamaan Rasulullah tidak ada batasnya. Saking karena tidak ada batasnya, sampai lisan betapa mudah
begitu mudah lisan untuk mengungkapkan seluruh keistimewaan beliau. Nah, memuliakan maulid Nabi termasuk memuliakan beliau. Tapi perlu diingat Pak, jangan hanya memuliakan Rasulullah dengan mengadakan acara besar seperti sekarang kita semuanya kumpul di sini, mengadakan acara besar memperingati Rasulullah, tapi hati kita tidak pernah ingat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk perkara yang mustahil, termasuk perkara yang mustahil. Ada orang ngadain maulid besar-besaran maulid nabinya, tapi pulang tidak ada efek sama sekali, ingin meniru Rasulullah, lalu dia berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu perkara yang mustahil terjadi. Jangan dikira kita datang ke maulid lalu pulang langsung dapat syafaat seperti itu, enggak bisa. Jangan dikira di Bekasi betapa banyak acara maulid Nabi, kita hanya datang pulang lalu di akhirat kita akan dapat syafaat Nabi. Enggak bisa. Karena Rasulullah memerintahkan kita itu untuk meniru beliau, bukan hanya menggelar maulidnya. Buat apa maulid habis puluhan juta tapi pulang enggak ada efeknya sama sekali? Betul apa tidak? Buat apa kita ngadakan maulid pakai mercon misalnya, pakai kembang api sampai habis jutaan tapi pulang nggak ada efeknya sama sekali. Lalu berharap semoga kita dapat syafaat, nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak ada di dalam kitab-kitab para ulama diterangkan kalau kita ngadain maulid besar-besaran lalu pulang kita dapat syafaat, nggak ada keterangan seperti itu, nggak ada. Yang ada di kitab para ulama, barang siapa meneladani Nabi maka dialah yang akan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Misal Rasulullah mengajarkan kita akhlak, adab, sholat, wudhu, semuanya, nikah, dari bangun tidur sampai tidur lagi Pak. Yang diajarkan Nabi itu dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita mau masuk ke kamar mandi pakai kaki, siapa bilang kanan? Pakai kaki kiri. Masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri. Kalau masuk ke masjid pakai kaki kanan. Sekecil itu diajari oleh Rasulullah. Apalagi perkara-perkara yang sangat besar saudara. Misalnya di sini perumahan, saya lihat di sini perumahan. Bagaimana adab Nabi tentang bertetangga misalnya, itu harus dipelajari Pak. Bagaimana Rasulullah mengajari kita terhadap tetangga, baik tetangga yang muslim maupun yang non muslim, semua ada akhlaknya. Maka dari itu Rasulullah menyampaikan, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada orang setiap hari dia kalau Ramadan berpuasa, finnahar yasum, kalau Ramadan dia berpuasa, wa fil lail yusolli, dan kalau malam-malam dia sholat malam, tetapi lisannya, omongannya suka nyakitin tetangga." Misalnya ada orang ya puasanya baik, ada orang sholatnya bagus, tapi ngomongnya selalu nyakitin tetangga. Apakah dia masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La bal huwa finnar. Dia ada di neraka. Itu. Sudah sholat, puasa,
tapi ngomongnya selalu nyakitin hati tetangga, maka dia di neraka, kata Nabi. Karena dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua, Pak. Ada dosa namanya hakullah. Dosa kita langsung kepada Allah. Ada namanya dosa itu hakul adami. Dosa kita kepada sesama umat manusia. Kalau dosa kita kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Pak. Tapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, Allah angkat tangan. Selama manusia itu tidak memaafkan kesalahan kita, maka neraka tempat kita kembali. Misal hutang. Kalau hutang itu jangan minta maaf, Pak, dibayar. Gak ada orang hutang itu istighfar, kita mau istighfar sampai nangis gak bisa, Pak. Kalau punya hutang dibayar. Atau pernah gibah, pernah ngomongin tetangga. Gibah itu apa definisinya? Mengatakan sesuatu, andaikan orangnya dengar itu nggak suka, itu namanya gibah. Andaikan orangnya dengar itu nggak suka. Kita ngomongin tetangga misalnya. Lalu di akhirat kita minta maaf sama Allah, nggak bisa, bukan jalurnya. Jalurnya itu kita harus minta maaf ke orang yang kita gibahi, yang kita gosipin. Kecuali begini, orang yang kita gosipin mati duluan, kita belum sempat minta maaf, maka bagaimana caranya? Kata Rasulullah, kalau kamu pernah gosip orang dan orangnya mati duluan sebelum kamu minta maaf, maka cara minta maafnya kata Rasulullah, kafaratu manil tabtahu antastaghfirolahu ba'da mautih. Doakan dia semoga dia diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Itu cara minta maafnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai kalau kita punya makanan, maka perbanyaklah kuahnya, kata Nabi. Itu hadis yang mungkin sering kita dengar. Lalu bagikan ke tetangga kalian. Hidup paling susah itu kalau hidup di desa, Pak. Hidup di desa itu lebih susah daripada di perumahan. Kenapa? Karena informasi di desa itu lebih cepat daripada internet 5G, Pak. Sekali dengar ada fitnah satu sekecil biji sawi, itu langsung jadi besar, viral langsung jadi satu desa. Jadi media sosial bisa kalah kalau di desa, Pak. Ada tetangga beli mobil, tetangga yang satunya iri misalnya. Itu yang jadi omongan 1 tahun gak selesai biasanya, Pak. Ada tetangga misalnya melakukan hal-hal yang baik lalu dia gak suka. Itu yang diomongin gak selesai 1 tahun biasanya. Makanya khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya kalau sudah kumpul-kumpul di kompleks, sekali tarik nafas 2 desa kena gibah semua, Pak. Biasanya kalau di sini di Probolinggo, kalau di sini dengar-dengar lebih parah katanya. Khususnya ibu-ibu. Jadi kalau sudah kumpul arisan, tema gak jelas, omongan kemana-mana, seolah-olah jadi panitia surga. Semua orang salah, dia yang terbaik. Kan seperti itu. Kalau bapak-bapak kan enggak. Bapak-bapak itu kalau kumpul yang dipikirin apa? Kerja, banyak hutang, nikah lagi, ya Pak. Kan seperti itu, Pak. Padahal cuma berani membahas, gak berani ngerjakan sebenarnya. Karena sudah pusing di rumah dimarahi istri. Jadi ngopi itu adalah obat yang paling mujarab kalau bapak-bapak itu. Nah, itu adalah adab, salah satu adab bertetangga. Jadi orang yang puasanya bagus, orang yang sholatnya baik, ternyata ketika lisannya menyakiti hati tetangga, gak jaminan dia ada di surga. Dan tempatnya ternyata, kata Rasulullah, di neraka. Begitu. Kedua, hidup di kota, di Bekasi. Biasanya yang paling menjadi perhatian adalah hidup dalam berumah tangga. Berumah tangga itu tidak sesimpel yang kita ketahui, Pak. Jangan dikira
Bapak-bapak ini tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Saya fokus kepada bapak-bapak. Ada ilmu yang wajib diketahui wanita. Andaikan seorang suami tidak mengizinkan istrinya belajar ilmu ini, maka suaminya yang berdosa. Apa ilmu itu? 3. Tentang haid, nifas, dan istihadhah. Haid, nifas, dan istihadhah, menstruasi, istihadhah, dan nifas adalah ilmu fikih yang wajib diketahui oleh seorang wanita. Andaikan suami melarang istrinya belajar itu, maka suaminya yang menanggung dosanya sampai hari kiamat. Maka ketika ada istri meminta izin kepada suami misalnya untuk belajar tentang ilmu darah, maka wajib bagi suami untuk mengizinkan ketika suami nggak mampu mengajarkannya. Itu termasuk perkara yang wajib diketahui dalam berumah tangga. Terutama bapak-bapak yang sering marah-marah kepada istri. Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna. Meskipun istri beliau banyak, tidak akan pernah kita temukan satu saja riwayat ada istri Rasulullah mengatakan Rasulullah gagal menjadi suami. Itu enggak ada, Pak. Kita tidak akan pernah menemukan riwayat satu saja ada istri Rasulullah main ke tetangga lalu gosipin Nabi tentang kepemimpinannya dalam keluarga. Itu Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah ketika istri itu susah, bukan tambah dibikin susah lalu dimarah-marahi, bukan, Pak. Apalagi dibukul, na'udzubillah. Haram hukumnya lelaki memukul istri. Saya ulangi ya, haram laki-laki memukul seorang istri. Ketika istri sudah tidak bisa dinasehati 1, 2, atau 3 kali, maka cara dari Rasulullah diceraikan. Bukan dipukul, diceraikan. Makanya di Indonesia kantor yang paling ramai andaikan hari Minggu buka itu kantor pengadilan agama, Pak. Andaikan hari Ahad itu buka, kantor teramai di Indonesia adalah kantor pengadilan agama. Banyak setiap bulan kita saksikan orang cerai. Kenapa? Karena dia siap dalam zahir tapi tidak siap dalam iman, Pak. Banyak orang menikah itu zahirnya siap, pekerjaannya mapan tapi imannya enggak mapan. Sehingga apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam akhlak berumah tangga tidak pernah dia pelajari, tidak pernah dipelajari sama sekali. Tapi datang ke maulid semangat. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Percuma Anda datang ke maulid semangat tapi pulang nggak ada efek sama sekali. Buat apa kita mendengarkan ceramah di mana-mana tapi pulang kita nggak ngelakuin satu pun. Ini saya cerita pribadi, Pak ya. Saya cerita pribadi. Saya menikah itu umur 22. Umur saya sekarang 28. Saya kelahiran tahun 96. Jadi umur saya sudah masuk 29. Saya menikah dengan istri saya umur 22. Sampai detik ini istri saya tidak pernah suaranya lebih keras daripada saya. Sampai detik ini saya tidak pernah mendengar istri saya itu minta uang belanja, Pak. Gak pernah. Kenapa? Karena saya ngasihnya selalu lebih. Malu dia yang mau minta lagi, Pak. Sebelum dia ngomong saya sudah ngasih duluan. Uangnya ini uang saya, kamu mau pakai apapun terserah. Yang penting sisakan untuk saya karena saya biasanya beli rokok sama kopi gitu. Hanya satu, dulu cita-cita saya itu, Pak, pengen punya istri yang pintar masak. Saya tuh pengen punya istri yang pintar masak. Ternyata alhamdulillah masak tempe pun gagal, Pak. Tapi itulah ya, kadang kita itu kurang syukurnya. Sudah dapat yang yang baik itu kurang disyukuri. Kita itu tidak wajib berhasil. Islam tidak pernah ngajari kita itu wajib berhasil dalam segala hal. Tapi Rasulullah selalu mengajari kita bersyukur dalam segala hal.
Dulu saat di pesantren, karena makan sering gak enak, saya nulis, ya Allah takdirkan saya punya istri yang pinter masak. Ternyata masak tempe saja, 2 bulan saya ngajari gak pernah lolos Pak. Kalau gak terlalu asin gak ada rasanya. Tetapi di sisi itu saya mendapatkan keistimewaan, dia qanaah. Ketika saya susah dia ngasih semangat. Ketika saya semangat, dia tidak pernah menampakkan kesusahannya. Selalu ada yang ngalah antara saya atau dia. Kenapa? Imannya sudah siap. Imannya sudah siap. Banyak orang menikah itu siap uangnya tapi gak siap imannya Pak. Dan itu termasuk akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk akhlak dalam berumah tangga. Sama seperti tadi, akhlak ketika bertetangga. Karena kita duduk di sini, kita mendengarkan penjelasan ini niatnya ingin niru Rasulullah. Meskipun tidak 100% kita bisa niru Nabi, minimal dalam beberapa hal yang kita mampu kita bisa niru. Minuman, sekali kita minum itu bisa mendapatkan 5 pahala Pak. 1 kali minum. Ini kalau memang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Saya kadang heran, ada orang mengatakan cinta kepada Nabi, tapi nama anak-anak Nabi dia gak tahu. Beda halnya dengan nama pemain bola Pak. Ketika Indonesia akan melawan Irak, jam 2 pagi ditunggu Pak, sampai rela gak sholat tahajud itu Pak. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan A dan B sholat tahajud begini-begini, malas kita ngelakuin. Kenapa? Berarti kita cinta bola, tidak cinta kepada Rasulullah. Saya contohkan, misalnya 1, minuman. Ya. Saya pegang minuman ini, 1 kali pegang bisa dapat 5 pahala. Kita buktikan. Sebelum minum, saya memegang minuman ini dengan tangan kanan. Rasulullah menyampaikan, minum dan makan itu pakai tangan kanan, dapat 1 pahala. Sebelum minum saya membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, karena setiap sesuatu yang tidak diawali oleh bismillah maka hilang barokahnya, dapat 2 pahala. Ketika saya minum, cara dari Rasulullah tidak boleh terlalu cepat. Musul ma'a masson wala ta'ubbu abban fa innal kubada minal abbi. Kalau minum jangan terlalu cepat kata Nabi, pelan-pelan saja, karena penyakit liver, penyakit jantung, penyakit dalam itu sebab orang yang minum terlalu cepat kata Rasulullah. Maka minumnya pelan-pelan, dapat 3 pahala. Setelah minum saya membaca alhamdulillahirabbil alamin, dapat 4 pahala. Setelah saya membaca alhamdulillah, saya sedekahkan minuman saya kepada adik saya misalnya, dapat sodakoh, pahala sodakoh, dapat 5 pahala. Dalam 1 botol saya mendapatkan 5 pahala. Itu yang disebut dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi buat apa kita datang jauh-jauh untuk belajar, ingin mendengarkan keterangan tentang maulid Nabi, tapi pulang kita nggak niru. Apalagi sholawat Pak. Tadi ada bacaan sholawat kan? Nah, sholawat yang dibaca sholawat apa tadi? Simtud duror apa dibai? Daibai. Tadi yang dibaca namanya sholawat Daibai, ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daiba dari Yaman. Beliau orang Yaman. Beliau adalah orang yang pernah menghatamkan 100 kali kitab Sahih Bukhari. Membaca sholawat Syekh Abdurrahman Ad-Daiba, tapi kita nggak paham maknanya, kan percuma Pak. Yang Anda baca tadi, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara. Apa artinya itu? Nggak tahu. Makanya saya sering mengatakan di setiap panggung baca maulid usahakan ada bagian yang baca terjemahnya. Kenapa?
Karena Syekh Abdurrahman Ad-Daiba, Syekh Ali, Habib Ali, Simtud Duror dan lain sebagainya itu mengarang maulid agar kita bisa meresapi maknanya, agar kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzal arsyu taraba wastibsyara. Detik-detik Nabi Muhammad dilahirkan, arsy bergetar, Pak. Tidak ada seorang bayi yang lahir di dunia yang membikin arsy bergetar kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamtala'atis samawatu anwara. Langit-langit semuanya terang benderang. Karena saat itu detik-detik Rasulullah akan dilahirkan. Itu kan tentang keagungan Rasulullah. Maka sayang seribu sayang kalau ada maulid Daiba, ada maulid Simtud Duror, tapi tidak dibaca terjemahannya. Saya sering mengatakan seperti itu. Ayolah panitia, kalau ada maulid, ada sesi membaca terjemahan agar umat tahu bahwa yang kita baca adalah manusia yang gak masuk akal. Yang kita baca adalah manusia yang akan mengingat kita di hari kiamat. Yang akan kita baca adalah manusia satu-satunya yang bisa memberi syafaat. Yang akan kita baca adalah manusia yang hampir wafatnya, kitalah yang diingat oleh beliau, bukan keluarganya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu hebat, Pak. Sebelum beliau lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir, Pak, orang pertama kali yang diselamatkan oleh Allah sebab Nabi Muhammad adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Adam ketika memakan buah khuldi, syajaratul khuld, apa kata Nabi Adam? Di dalam riwayat hadis diterangkan bahwa beliau bertawassul kepada Rasulullah. Bihaqqi Muhammad lima ghafartali. Ya Allah, dengan wasilah bertawassul kepada Nabi Muhammad, ampuni kekhilafanku, kata Nabi Adam. Lalu Allah mengatakan, bagaimana engkau tahu kepada Muhammad padahal Muhammad belum aku ciptakan? Lalu Nabi Adam mengatakan, ya Allah, ya Rabb, inni ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat di tiang-tiang arasy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin tidaklah nama disematkan dengan namamu kecuali nama itu pasti mulia di sisimu. Maka Nabi Adam ketika melakukan kekhilafan, beliau bertawassul kepada Nabi Muhammad sehingga Allah ampuni beliau. Belum lahir saja Nabi Muhammad sudah memberikan manfaat kepada seorang nabi, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Baru lahir, Nabi Muhammad baru lahir, Pak. Siapa orang yang mendapatkan manfaat dari Nabi Muhammad? Ibu persusuan beliau. Siapa namanya? Ibu persusuan Nabi siapa namanya, Pak? Siapa? Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, Sayyidah Halimah, Pak. Jadi dulu di Arab itu kalau menyusui anak kecil itu dapat gaji. Kalau menyusui anak kecil itu dapat gaji, Pak. Sayyidah Halimah dengan suaminya jauh-jauh datang ke Mekah untuk mencari gaji atas pekerjaan menyusui bayi. Nah, ketika sampai di Mekah, Sayyidah Halimah hanya mendapatkan satu bayi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bayi yang lain sudah diambil oleh orang lain. Hanya ada satu bayi dalam keadaan yatim. Lalu suami Sayyidah Halimah mengatakan, wahai Halimah, kalau kamu menyusui Muhammad, kamu nggak akan dapat gaji. Kenapa? Karena dia yatim. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Sehingga kalau kamu menyusui dia, kita rugi, nggak ada yang menggaji kita.
Tapi karena ketulusan hati Sayyidah Halimah, apa kata Sayyidah Halimah? Enggak apa-apa. Meskipun dia yatim, kita tidak dapat gaji dari menyusui anak ini, enggak apa-apa. Lalu Sayyidah Halimah mengambil bayi Nabi Muhammad, dibawa ke rumah beliau, disusui, dirawat oleh beliau. Dan kehebatan Nabi Muhammad, ketika Sayyidah Halimah memberi susu yang sebelah kiri, saat disusui di sebelah kanan Nabi Muhammad saat bayi sudah gak mau. Kenapa? Karena sebelah kanan adalah hak milik saudara persusuannya. Di awal Nabi Muhammad sudah disusui di sebelah kiri, sehingga ketika diberikan sebelah kanan beliau gak mau. Karena sebelah kanan adalah milik saudara persusuannya. Itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidah Halimah dengan tulus merawat Nabi Muhammad, ketika itu rezeki dari Allah melimpah datang kepada beliau. Yang awalnya beliau membawa unta dalam keadaan kurus, pulang setelah merawat Nabi, untanya menjadi gemuk-gemuk. Semua hewan ternaknya menjadi gemuk dan harganya menjadi mahal, sebab merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah masih bayi. Rasulullah beranjak dewasa, sedikit beranjak dewasa. Siapa yang mendapatkan manfaat dari beliau? Adalah calon istrinya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ketika Rasulullah beranjak dewasa, Rasulullah bekerja kepada Sayyidah Khadijah, Pak. Dari pekerjaan jual beli berdagang kepada Sayyidah Khadijah, Rasulullah mendapatkan banyak sekali laba karena Rasulullah jujur. Misalnya kalau jual aqua harganya 1.000, Rasulullah mengatakan begini, saya membeli ini harganya 1.000, terserah Anda mau ngasih saya laba berapa. Itu Rasulullah kalau jualan seperti itu, Pak. Kalau zaman sekarang kan beda, Pak. Sumpahnya didahulukan kalau sekarang, Pak. Saya kalau ke pasar ikan misalnya ya, dikit-dikit mainnya sumpah di pasar itu, Pak. Demi Allah saya belinya segini, Mas. Padahal setelah saya cek di tempat dia beli nggak segitu harganya. Itu dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Rasulullah tidak. Rasulullah itu kalau memang dia membeli harga 1.000 ya sudah 1.000. Labanya terserah Anda. Kasih saya berapa? Itu Rasulullah. Sehingga ketika itu Rasulullah sudah kaya. Rasulullah itu kaya. Ketika beliau berdagang, laba yang beliau miliki ketika dikalkulasi untuk sekarang itu sudah miliaran, Pak. Miliaran Rasulullah. Makanya tanah yang diwakafkan Nabi kepada perjuangan sahabat, ada kitab bernama Iqtisadun Nabi, ekonomi Rasulullah. Rasulullah ketika remaja lalu hampir diangkat menjadi nabi, beliau sudah sering bersedekah mewakafkan tanah untuk perjuangan para sahabat ketika beliau awal-awal diangkat menjadi nabi. Kalau di total per petak tanah Rasulullah yang disedekahkan itu harganya 25 miliar. Dan itu ada 15 petak, 25 miliar kali 15 berapa kalau di total sekarang? Itu Rasulullah, Pak. Waktu remaja, waktu bayi, bahkan sebelum lahir manfaatnya sudah dirasakan. Apalagi ketika menjadi nabi. Makanya kita sering baca namanya sholawat nariyah. Pernah dengar sholawat nariyah, Pak? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihil uqad. Sebab Rasulullah segala ikatan bisa terlepas. Sebab Nabi tanhallu bihil uqad, semua ikatan bisa terlepas. Saya kasih satu contoh. Dulu ada sahabat bernama Bashir bin Aqrabah. Bashir bin Aqrabah ini punya kekurangan, Pak. Kekurangannya beliau itu apa? Kalau ngomong beliau itu enggak fasih, agak pelo. Kalau bahasa sini pelo itu apa? Enggak lancar, ngomongnya itu enggak lancar. Suatu saat Aqrabah, ayahnya Bashir, membawa anaknya ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, Aqrabah, siapa nama anakmu? Lalu
Saat anak itu masih kecil, dia mengatakan, nama saya Bakhir ya Rasulullah. Karena Rasulullah melihat lisannya tidak fasih, Rasulullah mengatakan, la bal anta Bashir, bukan, tapi namamu adalah Bashir. Fabasoko Rasulullah fi fihi, lalu diludahi oleh Rasulullah lisannya diludahi oleh Rasulullah dan kepalanya dipegang oleh Rasulullah. Saat itu dia langsung terlepas dari ikatannya, terlepas dari bahasanya yang awalnya tidak fasih, menjadi orang paling fasih di zamannya. Dan rambutnya ketika beliau sudah tua, yang seharusnya rambutnya tumbuh uban, saat rambut itu dipegang oleh Rasulullah, yang dipegang Nabi itu tidak tumbuh uban sampai beliau tua. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah. Jangan ditiru Pak. Kamu punya murid nanti gak fasih lalu kamu ludahi. Jangan. Kalau kamu yang meludahi santrinya Pak, bisa gak bicara sama sekali santrinya nanti itu. Bisa bisu Pak. Jangan ditiru ya. Ini adegan berbahaya. Karena saya kemarin lihat ada video. Ada kakek tua itu meludahi muridnya. Katanya barokah katanya. Aduh, bukan barokah Pak kalau orang Pak. Iya kalau Rasulullah Pak, namanya Mama Gufron. Mungkin yang pernah lihat ya. Muridnya itu diludahi dan ludahnya disuruh ditelan Pak. Aduh, saya kalau ingat itu gak jadi makan saya Pak. Ya. Habis diludahi langsung fasih. Fasih menghina orang. Ya. Fasihnya menghina orang. Kalau Rasulullah dia langsung fasih. Melafatkan kebaikan, Bashir. Tanhallu bihil ungqot wa tanfariju bihil kurob. Sebab Rasulullah semua kesusahan kita bisa Allah lepaskan. Sebab Rasulullah kalau kita susah, makanya orang kalau susah, perintah dari ulama cuma satu, baca sholawat. Kalau kita susah itu perintah ulama cuma satu Pak, baca sholawat. Bukan kayak orang liberal Pak. Orang liberal itu kalau susah akalnya yang dimainkan. Gimana sekiranya saya bisa banyak uang, bisa ngumpulkan uang 100 juta dalam waktu 1 bulan. Akalnya itu liberal, ateis. Kalau umat Islam gak diajari seperti itu. Umat Islam diajari kalau susah baca sholawat. Siapa orang yang saat itu susah di zaman Nabi? Satu, ada sahabat Dorir, dia buta. Sahabat ini buta matanya. Tunanetra bahasa sekarang. Datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah saya buta ya Rasulullah. Saya ingin bisa melihat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? I'til midad fasalli rak'ataini fa ahsin wudu'aka. Kamu datang tempat wudhu, sholat 2 rakaat, perbaiki wudhu kamu. Fada'allah, maka doalah kepada Allah. Apa doanya? Doanya memanggil ya Rasulullah, bukan ya Allah. Ya Rasulullah, aku bertawassul dengan hambamu Nabi Muhammad kepadamu ya Allah. Langsung ketika itu dia sembuh dari kebutaannya. Langsung ketika itu. Itu hadis sahih ya, bukan hadis dhaif. Hadis sahih yang saya sampaikan. Susah bisa menjadi senang sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Semua hajat kita sebab Rasulullah bisa terkabulkan. Apapun hajat kita, kalau kita susah, kalau kita banyak sumpek, banyak urusan di dalam pekerjaan, perbanyak baca sholawat. Karena dulu sahabat ketika sumpek itu datang kepada Rasulullah. Rasulullah ketika wafat, saat itu Arab terjadi paceklik, tidak hujan bertahun-tahun. Sahabat bukan berdoa kepada Allah, tapi datang ke makam Rasulullah. Datang. Ada sahabat Bilal datang ke makam Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, inna ummatakum qad halak. Umatmu sudah hancur sekarang ya Rasulullah, hujan tidak turun-turun. Maka ketika siangnya sahabat ini datang ke makam Nabi, malamnya ada sahabat yang bermimpi bertemu Rasulullah, besoknya langsung hujan deras. Dan bahkan ketika Rasulullah ceramah, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah doakan daerah kami agar terjadi hujan. Langsung didoakan oleh Rasulullah. Saat itu langsung hujan. Bahkan jauh ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Umar sebagai khalifah
ketika meminta hujan kepada Allah bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Allah, inna natawassalu binabiyina fataskina. Dulu kami bertawassul kepada nabi kami, engkau turunkan hujan ya Allah. Wa inna natawassalu bi ammi nabiyina faskina. Dan sekarang karena Rasulullah sudah wafat, kami bertawassul kepada paman kami Sayyidina Abbas, paman nabi kami Sayyidina Abbas, maka turunkanlah hujan. Saat itu Sayyidina Umar berdoa, maka saat itu pula hujan diturunkan oleh Allah kepada bangsa Arab. Rasulullah sudah wafat, tawassulnya kepada paman nabi, berkah paman nabi langsung diturunkan hujan. Itu kehebatan Rasulullah. Sampai wafat saja Rasulullah berfaedah kepada umatnya. Nah, balasan kita kepada kebaikan Rasulullah itu apa, Pak? Apakah kemudian kita hanya biasa-biasa saja menjadi umat Nabi? Kan tidak. Seharusnya ketika kita kumpul memperingati Maulid Nabi, pulang kita ada yang bertambah dari ibadah kita. Misalnya yang kemarin gak pernah baca sholawat, sekarang setelah sholat baca sholawat. Kemarin biasanya kalau sholat itu cepet, karena Indonesia itu biasanya semakin cepat imamnya semakin banyak jamaahnya. Kalau di Jawa Timur begitu, Pak, terutama bulan Ramadan. Kalau terawihnya cepat, makmumnya banyak. Kalau terawihnya lambat, makmum pindah musola, pindah masjid biasanya. Di Jawa Timur seperti itu. Entah di Bekasi, dengar-dengar parah ya. Di Bekasi saya nggak tahu. Bayangkan Anda berbicara dengan presiden secepat Anda melafatkan lafaz dalam sholat. Ditampar sama ajudannya sampean, Pak. Masa menghadap Allah kita auzubillahi minasyaitonir rajim, kerapak tepuk. Itu demo namanya, bukan sholat. Minimal sholatnya dibenahi. Setelah sholat jangan langsung beranjak dari tempat sholat, minimal istighfar 3 kali, sholawat 3 kali. Karena kata Rasulullah, ciri-ciri orang munafik setelah sholat dia nggak baca apa-apa sama sekali. Kata Rasulullah, ciri-ciri orang munafik, kamu kalau kepengen ketemu orang munafik, setelah sholat dia langsung beranjak, nggak baca apa-apa sama sekali. Maka tambah, mumpung ada di sini nanti pulang tambah, minimal istighfar 3 kali, sholawat 3 kali. Itu. Jadi buktikan kalau kita umat Nabi, kita ini bukan Bani Israel, Pak. Kalau Bani Israel, kullama halaka nabiyun khalafahullahu nabiyan. Setiap nabi yang diutus ke Bani Israel dibunuh oleh Bani Israel sehingga diganti nabi lagi. Bani Israel itu paling benci kalau ada nabi. Nah, kita kan tidak seperti itu. Kita ini umat Nabi Muhammad SAW yang nanti di akhirat kita orang pertama yang akan menyentuh surga. Di antara semua umat Nabi yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Lah umatnya seperti kita sekarang. Ya sholawat jarang, sholatnya telat-telat, sedekahnya sering diungkit-ungkit, kalau gibah lancar, kalau bahas kejelekan orang mantap, ibadahnya tidak pernah bertambah. Seperti kita ternyata menjadi umat yang pertama masuk surga. Kenapa orang seperti kita bisa pertama kali masuk surga? Karena ada orang terhebat di kalangan kita. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi dulu Bani Israel menjadi umat terbaik bukan karena dia terbaik, tapi karena ada Nabi Musa alaihis salam. Umat Islam menjadi umat terbaik bukan karena umat Islamnya. Umat Islamnya banyak yang rusak apalagi sekarang, Pak. Tapi karena nabinya kita dapat nabi terbaik. Al-Quran yang isinya kalamullah berapa kali kita hatam dalam waktu setahun? Saya pengen tahu orang Bekasi, Pak. Setahun kita hatam berapa kali, Pak, Al-Quran? Enggak ada, Pak, ya?
Padahal di kulit Al-Quran, Pak, di kulitnya Al-Quran itu ada bacaan begini, la yamassuhu illal mutahharun. Gak boleh pegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Berarti kalau jarang pegang Quran orangnya sering najis. Betul apa tidak, Pak? Di Al-Quran di luarnya ada tulisan la yamassuhu, gak boleh nyentuh Quran illal mutahharun, kecuali orang yang Berarti kalau jarang baca Quran orangnya sering gak suci, sering najis berarti. Jadi Al-Quran itu sudah menjadi tanda sebenarnya. Beli Al-Quran harganya mahal tapi gak pernah dibaca, buat apa, Pak? Buat apa? Mending Al-Quran biasa tapi sering dibaca. Maka jangan heran kalau bulan Ramadan setelah taraweh kita jarang mendengar orang baca Quran bacaannya tartil. Jarang. Saya keliling-keliling di Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat, Pak. Saya dari ujung timur ke Bali pernah, NTB pernah, ujung barat saya sampai ke Batam. Kalau Ramadan saya jarang mendengar ada orang bacaan Al-Qurannya tartil. Jarang. Kecuali dia memang ustadz pun jarang yang bacaannya tartil sekarang. Kenapa? Karena rata-rata ustadznya itu gak belajar ilmu tajwid. Banyak, Pak, ustadz yang bacaannya gak tartil banyak banget gitu. Padahal kata Al-Quran warattilil Qur'ana tartila. Bahkan ada di Jawa Timur baca Quran pakai longgam Jawa, ada, Pak. Sudah jarang baca Quran, sekali baca Quran pakai nada Jawa. Boleh nggak Ustadz? Gak boleh, haram. Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum qira'ata ahlil kitabain. Bacalah Al-Quran dengan nada orang Arab. Kata Rasulullah, jangan niru-niru orang Nasrani dan orang Yahudi. Begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau orang Jawa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya pakai isti'la. Kalau orang Jawa, obral diobral, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak betul, Pak. Gak betul. Makanya jarang kita dengar orang baca Quran sekarang di bulan Ramadan. Apa itu biasanya? Tadarus ya. Bahasa sini tadarus ya. Bacaannya tartil. Biasanya yang saya dengar begini. A'udzubillah. Semuanya dibaca mat wajib muttasil, Pak. Mat tobi'i gak laku di Bekasi sekarang. Ya. Semuanya mat wajib muttasil semua. Alhamdulillahi rabbil alam. Ini dari mana sanadnya, kata saya? Sahabat siapa yang ngajari bacaan kayak gitu? Itu baru qiraatu Asim biriwayati Hafs. Bacaan orang Indonesia itu namanya qiraatu Asim, bacaannya Imam Asim, riwayat dari Imam Hafs. Kita belum belajar qiraah yang lain. Padahal qiraah masih banyak, Pak. Satu saja kita nggak bisa-bisa sampai detik ini. Satu saja. Makanya jangan heran kalau ada alif lam ro, ada orang Bekasi bacanya ular katanya. Gara-gara jarang baca Al-Qur'an. Ada. Baca di depan saya dengan suara lirih, kena lafat alif lam ro. Bacanya lirih, Pak. Ular katanya. Apa ini Ustadz katanya? Apa? Ular Ustadz katanya. Alif lam ro, alif lam mim sod, banyak yang salah. Padahal kalau qiraatu Asim bacaannya sod, kan begitu kan? Ada dalnya kan? Alif lam mim sod, sod kata dia. Kenapa gak pernah baca Quran? Jadi gharaibul Quran gak tahu. Berapa tahun kita jadi orang Islam, gak perlu bab fikih yang terlalu jelimet, yang terlalu sulit, jangan, Pak. Baca Quran benerkan, sholat kita benerin, sedekah kita benerin, sholawat kita benerin, ini
syahadat rukun Islam, sudah rukun Islam itu selesai. Karena kita mau mondok di pesantren sudah tua semua. Maka rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat zakat, yang kelima haji. Sudah, itu sempurnakan, selesai. Hidup kita insya Allah fid dunya wal akhirah hasanah, bahagia di dunia akhirat. Tidak perlu membahas bagaimana hukum sistem negara, terlalu jauh Pak. Kita mau ngomong negara, sholat aja gak bener. Kita mau ngomong politik misalnya, hanya gara-gara politik tetangga musuhan, gara-gara tidak sama pilihan presiden, ada apa tidak? Ada Pak. Guru dan murid, gara-gara gak beda pemilihan presiden, yang satu milih Prabowo, yang satu milih Anies Baswedan, tengkar Pak, guru dan murid, bayangkan. Orang tua dan anak gara-gara salah pilih DPR saja tengkar. Padahal sholatnya belum bener, sok-sokan bahas politik. Sholatnya belum bener, coba tanyakan, batal-batalnya wudhu ada berapa? Coba saya tanya, batal-batalnya wudhu dalam kitab madhab Syafi'i, Fathul Qorib ada berapa? Pelanga-pelongo Pak. Tapi di luar bahas politik kayak paling tahu gitu loh. Gak perlu, cukup yang ahlinya saja yang berbicara. Cukup yang mempelajarinya saja berbicara. Cukup para ulama saja yang berbicara. Tugas kita ikut para ulama. Maka kata Rasulullah, fa idza raaitum ikhtilafan katsira fa alaikum bisawadil a'zam. Kalau di akhir zaman kalian melihat perpecahan yang sangat banyak, maka ikutilah mayoritas para ulama. Ikutilah mayoritas para ulama. Karena kata sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Kalau ikut ulama, kalau ikut kiai, kalau ikut ustadz, ikutlah yang pendapatnya sesuai dengan ulama-ulama yang sudah wafat, karena yang hidup belum aman dari fitnah. Kalau kita lihat ustadz, lihat ulama, lihat pendapatnya. Kalau pendapatnya sesuai dengan ulama-ulama yang sudah wafat, ikuti dia. Tapi kalau tidak sesuai, maka jangan diikuti. Kenapa? Karena ulama yang hidup belum aman dari fitnah. Betapa banyak seorang kiai kemarin bilang halal, sekarang bilang haram, gara-gara kena uang 1 miliar. Betapa banyak ulama di negara Indonesia hanya gara-gara dia pernah disogok uang miliaran yang awalnya haram jadi halal. Maka ikutilah pendapat ulama yang sesuai dengan Kiai Nawawi Banten, Kiai Maimun Zubair, kemudian Kiai Hashim Asy'ari misalnya, Kiai Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Yasin bin Isa Al-Fadani, dan kiai-kiai yang. Jadi kalau sudah mengikuti ulama-ulama yang sudah wafat itu aman. Aman, pasti aman. Tapi kalau mengikuti yang masih hidup belum aman dari fitnah. Maka kita di sini niatkan semoga pulang dari tempat ini ibadah kita semakin baik. Semoga pulang dari tempat ini sedekah kita semakin baik. Pulang dari tempat ini bicara kita semakin baik. Karena kata Rasulullah ada 2 tandanya amal ibadah diterima. Ada 2 tandanya, ini diingat-ingat Pak. Ada berapa Pak? Ada 2. Bu, ada berapa Bu? Kita nggak tahu kan sholat kita diterima apa tidak. Zakat kita diterima apa tidak. Puasa kita diterima apa tidak. Tandanya 2 kata Rasulullah. 1, kata Rasulullah, apa tandanya amal ibadah orang diterima? 1, tibul kalam. Kalau ngomong, omongannya selalu baik. Bicaranya selalu baik. Jadi kalau ada ngomong-ngomongnya tidak baik, suka gosip dan fitnah atau bahkan adu domba, berarti tanda amal ibadahnya tidak diterima. Tibul kalam. Yang kedua kata Rasulullah, tanda orang itu amalnya diterima oleh Allah, ibadahnya diterima adalah it'amut ta'am, suka memberi makan kepada fakir miskin.
Kalau kita senang berkumpul dengan fakir miskin, suka berbuat baik kepada anak yatim, itu tanda orang itu amalnya diterima. Tanda. Jadi kalau ada orang malah sukanya kumpul dengan orang yang kaya-kaya saja, hanya suka kumpul dengan pembisnis-pembisnis saja, tidak suka merangkul orang fakir miskin, tidak berbuat baik kepada anak yatim, berarti tanda dia amalnya tidak diterima. Pertama, tibul kalam, ucapannya semakin baik. Dua, cinta kepada orang fakir miskin. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga bisa diamalkan meskipun sedikit. Semoga pulang ada tambahan kebaikan amal kita, ada tambahan kebaikan dalam ibadah kita. Yang punya hutang semoga dilunasi oleh Allah. Yang punya urusan dunia gak selesai-selesai diselesaikan oleh Allah. Dan semoga kita semuanya kumpul di akhirat, minimal kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadza minna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.